Oke, halo, selamat pagi Pak Gedong dan teman-teman Binusian. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Daniel Surayoga. Eh, Sekarang saat ini bekerja di PT Foto Teknologi Indonesia as a System Engineer dan tentu saja juga berkuliah ya di BINUS, mengambil jurusan Sistem Informasi di BINUS online. Gitu. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan ya presentasi mengenai eh, proposal yang sudah saya dan tim 4 buat itu. Nah, ini proposal ini kita ambil judul ya, yaitu membangun kesadaran sosial untuk perdamaian dan keadilan melalui kolaborasi antar umat beragama. Itu. Jadi mungkin langsung aja ya kita lanjut ke pembahasan proposalnya. Jadi di awal itu kita ada latar belakang ya, di mana yang melatar belakangi kita untuk mengambil tema atau judul tersebut adalah seperti perdamaian dan keadilan gitu kan, karena kita tahu perdamaian dan keadilan ini adalah fondasi penting bagi masyarakat yang harmonis itu terutama di Indonesia ya, karena Indonesia memiliki keberagaman agama budaya etnis itu. Namun di tengah keberagaman tersebut Indonesia tentu punya tantangan tuh, seperti intoleransi, polarisasi, ketidakadilan sosial yang mungkin diperparah ya oleh narasi provokatif dari media sosial yang saat ini sedang marak terjadi. Nah, kolaborasi antar umat beragama ya melalui dialog, proyek sosial dan pendidikan multikultural ini dapat menjadi solusi ya untuk membangun kesadaran sosial. Nah, kita bisa ambil dia bisa mengatasi konflik gitu kan. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, kita juga bisa melibatkan pemimpin agama, tetap pemerintah yang berwenang, masyarakat sipil yang harus menjaga ya dan mengupayakan kedamaian sehingga mencipta sinergi yang kuat antar umat beragama. Jadi ya itulah kurang lebih yang mau terbagi kita untuk mengambil tema atau judul ini. Lanjut ya. Nah, ini untuk literatur review ya. Jadi teori apa saja yang kita gunakan ya untuk mengerjakan proposal ini. Jadi kita menggunakan tiga teori kurang lebih. Ada teori harmoni sosial ya, yang menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif dan empati dalam membangun hubungan antar kelompok. Tuh. Nah, ini contoh dalam konteks perdamaian antar umat beragama yang relevan karena mendukung dialog terbuka yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap perbedaan nilai dan kepercayaan seperti yang dinyatakan oleh Galtung 1996. Harmoni sosial hanya dapat dicapai melalui proses komunikasi yang berkelanjutan. Kemudian lanjut ke teori kolaborasi multikultural ya, karena kita lihat banyak agama, gitu kan. Jadi teori ini menggarisbawahi kerjasama antar lintas agama dan meminimalkan konflik yang dan meningkatkan pemahaman bersama. Jadi ini teori yang seharusnya bisa diterima oleh semua masyarakat, gitu kan. Nah, ini contohnya menurut Banks 2013 ya. Kolaborasi multikultural memberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan membangun kepercayaan antar komunitas yang berbeda. Nah, kemudian terakhir ada konsep social awareness. Ini kesadaran akan kondisi sosial ya. Karena kita lihat mungkin masih ada beberapa orang yang tidak saling percaya satu sama lain ya antara umat beragama gitu kan, dan lebih ke mendiskriminasikan orang gitu kan berbasis agama itu. Nah, ini kalau dari laporan dari UNDP ya 2022, peningkatan kesadaran sosial dapat mengurangi diskriminasi
berbasis agama, dan dengan cara meningkatkan interaksi positif antar kelompok. Oke. Lalu lanjut ya ke metode pelaksanaan project. Jadi project ini ya kita mulai itu dari 11 Desember ya, tahun lalu sampai 14 Desember gitu. Nah, yang pertama kita lakukan ya misalnya observasi ya lingkungan kerja. Jadi mengamati interaksi sosial antar umat beragama di lingkungan kerja yang dipilih yaitu sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Nah, ini kebetulan diambil di lingkungan kerja saya ya, di kantor saya, karena termasuk kantor saya ini termasuk multinasional ya, kita bisa bilang. Banyak apa beragam ya, beragam agama gitu kan. Kemudian ya wawancara dengan anak muda di lingkungan kerja, kita kan mengenai pandangan mereka tentang kolaborasi antar beragama, wawancara dengan dewasa di lingkungan kerja, ya, karena emang di tempat saya itu ada eh, berbagai ini ya, era gitu kan, ada era Gen Z, ya, Gen Z, kemudian Gen milenial gitu. Kemudian terakhir ada wawancara dengan ahli agama untuk memahami prinsip-prinsip agama yang mendukung perdamaian dan kolaborasi. Oke. Nah, ini pembagian tugas ya. Kebetulan ini teman-teman saya juga. Jadi pembagian tugas ini ada titik ini. Mbak titik ini mencatat hasil observasi, wawancara dan informasi penting. Kalau saya sendiri tuh yang tugasnya mewawancarai ya. Jadi saya mencari teman saya, kemudian leader saya gitu. Lisan mengobservasi interaksi sosial antar beragama lingkungan kerja. Sidan bertanggung jawab atas dokumentasi dan rekaman ya, si dokumen. Kemudian Dava yang menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, ini untuk tanggal pengerjaannya. Jadi ini di tanggal 10 sampai 16 ya, kita bekerja lebih awal. Itu pembagian tugas, mulai tanggal 10, persiapan dan pertanyaan wawancara tanggal 10, observasi lingkungan lanjut ke tanggal 11 ya, sampai di wawancara tanggal 14 Desember, kemudian untuk rekaman dan dokumentasi tanggal 10 sampai 14 Desember. Penyusunan laporan dan kesimpulan ya, membuat laporan hingga akhir proyek 15 Desember sampai presentasi hasil proyek 15 Desember ya, secara planning. Nah, ini ternyata mundur gitu kan dipakai untuk ujian ini gitu. Jadi 16 Desember. Oke. Kemudian lanjut ya, ini ke deskripsi pelaksanaan project. Jadi ya proyek ini dilaksanakan ya dalam lingkungan kerja perusahaan multinasional Jakarta ya tujuannya untuk memahami interaksi sosial antar umat beragama yang ada pada perusahaan tersebut. Itu setidaknya kita ambil contoh di salah satu perusahaan multinasional. Melalui observasi ini ya dan wawancara, proyek ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai dinamika hubungan antar agama serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menciptakan harmoni sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan, komunitas, dan dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Kemudian, secara refleksi pribadi ya, saya sendiri ya, melalui proyek ini, saya semakin yakin dan memahami betapa pentingnya kolaborasi lintas agama ya, terutama di negara Indonesia ini yang memiliki cukup banyak agama, saya bisa bilang lengkap ya, ada 6 gitu kan. Nah, jadi kita saya memahami dong betapa pentingnya kolaborasi antara umat beragama gitu kan dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Tuh. Jadi berbagai wawancara dan observasi yang sudah saya lakukan, gitu kan, saya menyadari bahwa banyak tantangan yang dihadapi karena ya kita lihat banyak sekali saat ini di media sosial lebih ke provokator gitu kan, mau apalagi soal agama gitu, dan menyalahgunakan eh, apa ya menyalahgunakan privilege sebagai pemimpin umat agama.
Ini banyak sekali terjadi untuk saat ini. Nah, kemudian saya menyadari juga bahwa banyak tantangan yang dihadapi kan, tadi seperti stereotip negatif, kurangnya komunikasi dan efektif. Namun proyek ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya dialog terbuka dan kerjasama yang inklusif, kita dapat membangun jembatan pemahaman antar komunitas. Nah, saya berharap bahwa penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan akademik, tetapi juga dapat menginspirasi tindakan nyata untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya ya dari proposal yang sudah saya dan tim saya buat ya, proposal ini disebutkan bahwa perdamaian dan keadilan sosial itu adalah aspek fundamental yang menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, terutama di negara dengan keberagaman seperti Indonesia. Itu. Namun dengan meningkatnya intoleransi, polarisasi, ketidakadilan sosial menunjukkan bahwa tantangan untuk mewujudkan perdamaian tersebut masih besar. Jadi, jadi kolaborasi antar umat beragama memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesadaran sosial tentang pentingnya perdamaian dan keadilan, serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Melalui teori harmoni sosial dan kolaborasi multikultural yang menekankan pada pentingnya komunikasi, empati, kerjasama antar lintas agama, dapat dilihat bahwa pendekatan kolaboratif ini sangat efektif dalam mengurangi ketegangan antar kelompok yang berbeda. Nah, ini ada beberapa saran ya. Jadi, kita ambil eh, dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Jadi, beberapa saran ini ya fungsi utamanya untuk meningkatkan eh, meningkatkan tingkat toleransi antar umat beragama gitu dan mengurangi intoleran dan juga eh, menyeimbangkan keadilan sosial antar umat beragama. Ini ada pendidikan multikultural gitu kan. Pentingnya memasukkan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan yang menanamkan rasa saling menghargai antar umat beragama dapat mengurangi potensi konflik sejak dini. Kemudian meningkatkan dialog antar agama ya, ini sangat penting ya. Jadi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil itu perlu lebih giat dalam memfasilitasi dialog antar umat beragama. Melalui forum-forum ini, ya, pemahaman antar kelompok akan semakin terbuka dan kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diminimalkan. Kemudian terakhir, nah ini teknologi ya, teknologi sangat major saat ini. Jadi, tapi kita harus apa ya, harus pintar-pintar gitu untuk saring teknologi karena ada beberapa solusi teknologi yang kita gunakan gitu kan yang membuat eh, orang yang punya kuasa, apalagi yang memiliki jabatan di agama gitu. Nah, ini menyalahgunakan teknologi tersebut gitu. Jadi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kolaborasi itu sangat penting ya. Jadi media sosial, platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kolaborasi antar umat beragama ya, bukan untuk jualan agama atau untuk menyebarkan hoax yang berkaitan dengan agama. Dalam hal ini penting bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta membangun narasi yang positif dan inklusif. Nah, ini untuk daftar pustaka ya, sesuai dengan proposal yang sudah kita buat. Dan mungkin sampai di situ untuk presentasi dari saya. Jadi ini slide terakhir ya, mengenai daftar pustaka proposal. Oke, jadi ya itu mungkin Pak Gendong dan teman-teman Binus. Ini presentasi dari saya mengenai membangun kesadaran sosial ya dan perdamaian antar umat beragama. Dan kita berfokus pada case-case yang ada di Indonesia untuk saat ini. Oke, jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Gidong dan teman-teman Indonesia.